Selamat siang teman-teman BK 2021. Di sini kita akan mulai bimbingan klasikal pada hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Sebelumnya kita akan mulai dengan berdoa ya teman-teman. Oke, boleh aku minta Andreas untuk membuka doa atau membuka bimbingan pada siang hari ini dengan berdoa. Oke, Kak. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doakan saya pimpin secara agama Katolik yang boleh menyelesaikan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, terima kasih ya Bapa. Pada siang kali ini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini mari kita sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Andreas. Oke, teman-teman, selamat datang di bimbingan klasikal pada siang hari ini. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Ini sebelumnya kan aku belum kenal nih sama teman-teman. Oke, sebelumnya kita presensi dulu ya teman-teman ya untuk memulai di siang hari ini. Teman-teman boleh pakai QR yang udah kakak sediain untuk presensi awal. Boleh diakses atau pakai form link yang sudah kakak sediakan. Oke, kita presensi dulu ya teman-teman. Apakah linknya bisa diakses teman-teman? Bisa Kak. Oke. Bisa Kak. Nanti yang terkendala presensi boleh kasih tahu ya, boleh langsung raise hand atau nanti via chat. Iya Anastasia? Di aku linknya nggak ada, Kak. Pakai QR gimana? Itu buat absennya maksudnya nggak ada QR-nya atau nggak linknya. Oh, nggak bisa. Coba bentar. Nggak bisa, nggak ada. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya juga, Kak. Oh, nggak bisa, oke. Nanti presensi awalnya aku kirim ke grup aja ya. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah kasih tahu. Oke, karena presensinya ada kendala. Oke, sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri ya teman-teman. Halo teman-teman BK 2021. Ini first time sih aku ketemu sama kalian. Mungkin teman-teman ada yang mau on cam, nemenin kakak on cam biar nggak sendirian kesannya. Di sini kakak mau memperkenalkan dulu ya. Nama kakak adalah Deborah Grisara. Biasa dipanggil Kak Debo atau Kak Deborah atau Kak Grace. Kakak merupakan dari Prodi Bimbingan Konseling sama kayak kalian, angkatan 2019. Sekarang masuk semester 5 mau semester 6, teman-teman. Nanti di sini kita akan belajar nih bimbingan bareng-bareng sama teman-teman. Oke, sebelumnya aku juga mau nih kenal sama teman-teman nih satu-satu karena kan aku belum kenal nih sama kalian. Oke, boleh kali ya kita kenalan dulu. Mungkin teman-teman mau on cam dulu. Kita on cam yuk, teman-teman, biar kita saling kenal karena kakak belum kenal sama kalian. Nah, ini udah ada Feren. Terus ada Kana Loisa. Halo. Ada lagi. Mungkin ada Sebastian Bagas, Andes Pedro, Anastasia, Caroline. Mungkin mau on cam. Kita kenalan dulu yuk. Kalau misalkan nggak bisa on cam, kasih tahu ya sama kakak ya, biar kakak bisa memastikan mungkin kalian ada kendala. Oke, ada Andreas sudah on cam. Caroline, Bastian, sama Anastasia mungkin. Atau malu-malu nih, masa malu sih? Udah mahasiswa loh, masa malu? Yuk, udah mau masuk semester 2 nih teman-teman. Yuk, kita perkenalan. Oke, seadanya dulu kali ya yang on cam. Boleh kali aku mau kenalan sama Kana Loisa dulu kali ya? Perkenalan dulu. Halo Kak. Halo. Aku dari BK 2021.
Nama aku Wilhelmina Kana Luisa, biasa dipanggil Kana. Oh, Kana panggilannya. Halo, Kana. Kamu asalnya dari mana, Kana? Kamu asli Dari Jakarta? Rangkas Bitung. Oh, itu di daerah dari mana? Banten, Kak. Oh, Banten. Oke, selalu kenal ya. Sekarang di Jakarta atau masih di Banten? Masih di Banten. Oh, belum ada itu ya untuk offline ya? Kemarin udah Kak ke Jakarta, cuman sekarang balik lagi ke Banten. Oh, gitu. Sekarang sistemnya balik online lagi atau bagaimana? Kayaknya balik online lagi deh, Kak. Tapi Hmm. belum ada pemberitahuan juga. Oh ya, berarti sementara ini online lagi ya. Oke. Salam kenal ya, Kana ya. Oke, lanjut. Halo, Kak. Mungkin ke Feren kali ya. Dari tadi senyum-senyum nih, bawa happy nih orang nih. Boleh, Feren. Halo, nama Feren, akan 1 BK. Aku tinggal di Jakarta. Oke, asli orang Jakarta ya, Feren. Oh iya, Feren juga nih asli dari Jakarta berarti ya? Atau mungkin Ya, sama kayak Kana. Oh ya. Terima kasih ya Feren sebelumnya udah mau bantu kakak untuk ngumpulin teman-teman BK 2021 di sini. Salam kenal ya Feren ya. Ini panggilannya Feren. iya panggilan Feren. Oke, salam kenal Feren. Oke, lanjut. Boleh mungkin Sebastian Bagas. Halo Kak, nama aku Sebastian Bagas, biasa dipanggil Bagas. Iya, Aku halo nih Bagas, dari salam Jakarta. kenal. Kamu masih dari mana Bagas? Jakarta juga Kak. Asli dari Jakarta. Oke. Salam kenal ya Bagas ya. Terima kasih udah join di Bimbingan Klasikal di siang Iya hari Kak. ini. Oke, lanjut mungkin Andreas Pedro. Halo Kak, Halo Andreas. nama aku Andres Pedro Fernanda, biasa dipanggil Pedro, asalnya Jawa. Asal. Oke. Oh, panggilannya Pedro. Oke. Kamu Ya, dari Jawa. Kamu dari Jawa. Jawa mana, Pedro? Jawa Timur Kak, Oh, boleh tahu Jawa Timurnya di mana? di Blitar. Mau Oh, disamperin ada. kah? Oh, ya Blitar, Blitar. Oke, 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 oke. Salam kenal ya untuk Pedro. Iya Oke. Kak. Terus juga ada Kana Loisa tadi udah, terus Anastasia mungkin. Halo Kak, Halo tapi aku Anastasia. nggak on cam. Oh iya, tidak apa-apa. Aku Caca dipanggilnya dari Rangkas. Dari mana? Rangkas Bitung. Oh, Bangkasi Bitung. Bangkasi Bitung, iya. Iya, Oke. Tadi panggilannya siapa? Caca. Caca. Oke, salam kenal ya Caca ya. Terima kasih udah mau join. Saya kenal. Oke, yang terakhir nih ada Caroline Madu nih, Bang. Namanya bagus banget ya. Halo Caroline. Halo, Kak. Ya, boleh perkenalan Caroline? Nama saya Caroline, bisa dipanggil Olin. Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Asli Jakarta ya. Iya, asli Jakarta. Oh ya. Berarti ini panggilannya Caroline. Olin, Kak. Oh, Olin. Oke. Oke, salam kenal ya teman-teman semua. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kakak sudah belajar untuk mengenal kalian satu persatu nih. Oke, kita masuk. Selanjutnya kita masuk ke kontrak perilaku, teman-teman. Nah, di sini di bimbingan ini kita ada kontrak perilakunya, teman-teman. Yang pertama itu ada on cam. Nah, ini diwajibkan ya bagi teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala dalam on cam, bisa via chat sama kakak di room chat atau di grup, teman-teman, di grup WA. Terus juga yang kedua raise hand. Nah, teman-teman kiranya akan nanti ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang mau diteguhkan atau mau konfirmasi tentang mungkin pendapat atau pernyataan, di situ teman-teman raise hand dulu ya. Terus juga yang ketiga itu ada reaction. Nah, reaction ini teman-teman untuk memberikan appreciate kepada teman-teman, mungkin nanti sharing. Setelah sharing kan kemarin kakak udah kasih satu tugas nih buat teman-teman untuk memberikan satu fenomena tentang kekerasan seksual ya buat teman-teman. Nah, nanti kita kasih reaction ya buat teman-teman gimana
Apa sih yang udah teman-teman di-sharingkan. Terus yang keempat atau terakhir itu ada aktif atau aktif nih teman-teman. Jadi kita nanti terlibat aktif ya. Nanti semuanya kebagian satu-satu, nggak ada yang cuma diem doang di depan laptop atau di depan handphone, nggak bisa. Pokoknya semuanya harus aktif. Oke teman-teman? Oke. Kita masuk ke ice breaking nih teman-teman. Oke, untuk masuk ke bimbingan klasikal ini kita awali dengan ice breaking. Nah, ice breaking-nya ini cukup mudah teman-teman. Jadi gini, ice breaking-nya nanti didengerin baik-baik ya teman. Nanti kakak akan menyebutkan nama, terus juga nanti sama hal yang tidak aku sukai. Nah, nanti misalkan kakak dulu ya, nanti terus dilempar sama teman sebelahnya atau boleh random, panggil random. Misalkan dari kakak dulu ya, nama aku Deborah, aku nggak suka, misalkan aku nggak suka dicubit. Nah, terus nanti aku lempar ke Feren. Nah, nanti Feren langsung bilang, nama aku Feren, aku nggak suka apa. Terus nanti Feren bilang mungkin sama Kana, atau sama si Andreas, atau sama si Caroline, atau ke Bastian gitu. Paham teman-teman? Boleh raise hand, reaction-nya kalau misalkan teman-teman paham. Oke, paham ya. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan teman-teman sejauh ini buat ice breaking-nya? Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, dari aku dulu. Nama aku Deborah. Aku nggak suka makan pedas. Kana? Kak, ulang, Kak. Oke, sebentar. Nama aku Deborah. Aku nggak suka pedas. Kana? Ayo cepet. Ini soalnya waktunya muter. Karena buruan. Ayo Kana. Kurang paham, Kak. Oke, aku ulang ya. Jadi gini, nih nanti yang pertama sebutin nama, terus yang kedua apa yang hal yang nggak disukain atau bisa hal yang membuat kamu nggak happy lah gitu. Nanti setelah itu kamu lempar sama teman sebelahnya gitu teman-teman. Nah, nanti Ya. yang jawabnya lemot atau apa gimana hahaha kayak gitu nanti dapat hukuman teman-teman. Nah, nanti yang jawabnya tercepat nanti dapat reward dari kakak gitu. Gimana sejauh ini aman? Aman, Kak. Oke, aku ulang ya. Tadi itu aja sih, baru latihan dulu. Oke. Nama aku Deborah, aku nggak suka hujan. Caroline. Nama aku Caroline, aku nggak suka durian. Karena Nama aku Kana, nggak suka keju. Iya, terus coba. Bagas. Nama aku Bagas, aku nggak suka pete. Feren. Nama aku Feren, aku nggak suka sekian. Pedro. Nama aku Pedro, aku nggak suka selingkuh. Kurang cepet nih. Ayo cepet. Nama aku Deborah, aku nggak suka panas. Kana. Nama aku Kana, aku nggak suka. Ayo cepet. 3, 2, Coklat. 1. Nah, Kana dapat 1 nama. Oke, Kana ya. Oke, nanti kakak catat ya Kana ya. Nanti kakak kan dapat hukuman. Nanti hukumannya seru banget nih pokoknya. Pokoknya seru. Oke, di blacklist dulu ya Kana ya. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi nih ya. Nama aku Deborah. Aku nggak suka warna merah. Bagas. Nama aku Bagas, aku nggak suka jengkol. Pedro. Nama aku Pedro, aku nggak suka pacaran. Feren. Nama aku Feren, aku nggak suka pedes. Siapa lagi? Olin. nama aku Sunbek Caca. Nama aku Caca, aku nggak suka Pedro. Olin. Nama aku Olin, aku nggak suka jengkol. Ayo cepet. Jengkol udah dijawab. Tapi nggak apa-apa nggak yaudah. Oh, boleh kalau udah. Oh, nggak apa-apa. Tadi kakak nggak kasih tahu ya? Nggak apa-apa. Iya. Ayo lanjut, Caroline. Bagas, Kak. Oh iya, Bagas. Nama aku Bagas, aku nggak suka panas. Feren. Nama aku Feren, aku nggak suka celana putih. Caca. Nama aku Caca, aku nggak suka apel. 3, 2. Ya. Tunjuk siapa? Kadebo. Oh, aku nge-lag sendiri.
Nama aku Deborah, aku nggak suka warna hitam. Feren. Nama aku Feren, aku nggak suka sirsak. Pedro. Nama aku Pedro, aku nggak suka cowok. Bagas. Nama aku Bagas, aku nggak suka friendzone. Caca. Namaku Caca, aku nggak suka duren. Pedro. Nggak. Nama aku Pedro, aku nggak suka diselingkuhin. Olin. Nama aku Olin, aku nggak suka toge. Caca. Nama aku Caca, aku nggak suka kalau Pedro berisik. Kak Debo. Nama aku Deborah, aku nggak suka disuruh-suruh. Bagas. Nama aku Bagas, aku nggak suka call. Feren. Nama aku Feren, aku nggak suka. Ayo cepet makan, cepet. Nggak suka. 3, Aku, 2, aku suka duren. Kana. 3, 2. Kan udah di blacklist, Kak. Oh, tadi panggilnya Kana. Oh, berarti nggak bisa. Oke. Oh, ya. Oke, udah sampai sini aja, teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong. Yeay, kalian cepet banget mikirnya. Nggak suka. Itu tadi beneran. Yang nggak suka friendzone, nggak suka pacaran, tadi beneran itu, teman-teman. Tadi ada Bagas, Andreas, terus nggak suka diselingkuhin, kayak gitu. Nggak suka, apa namanya, keju. Itu beneran ya kalian ya? Gimana? Bener, Kak. Oh, beneran. Panik aja, Kak, panik. Gimana, Anastasia? Panik, Kak, panik. Oh, panik. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, nanti karena debat hukuman ya. Hukumannya nanti Kakak kasih tahu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita masuk ke bimbingannya nih hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin bisa scan lagi barcode-nya. Ini menti.com atau kalian bisa langsung ke Chrome atau browser menti.com dengan kodenya tadi. Bentar, oke, sebentar ya. Atau kalian coba QR dulu barcode-nya, apakah bisa, teman-teman? Apakah bisa diakses? Bisa, Kak. Oke, siap. Nanti kalau ada yang kendala buat QR barcode-nya, kasih tahu ya. HP saya nggak bisa scan QR, Kak. Oh gitu. Saya juga, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Coba sebentar ya, sebentar. Yaudah, nanti yang nggak bisa untuk scan QR, nanti kita sharing ya teman-teman apa yang ada di nanti. Oke, sebentar. Nih kakak mau share screen. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, apakah terlihat share screen-nya? Lihat, Kak. Oke, teman-teman yang bisa scan QR-nya boleh diisi. Apa sih yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar kata sexual violence atau kekerasan seksual? Nah, di sini nih kita akan belajar nih teman-teman. Pelecehan, malu. Nah, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Bahaya, betul banget. Pelecehan, betul. Malu, ya betul. Ada lagi mungkin teman-teman. Pemaksaan, ya itu benar banget. Pemaksaan. Ada lagi mungkin yang di pikiran teman-teman. Kirim sebanyak-banyaknya teman-teman. Apa sih yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar ada kata sexual violence atau kekerasan seksual? Kalau dari kakak, mungkin sesuatu hal pemaksaan iya, bikin malu iya, dan beresiko. Ada lagi yang mau menjawab? Nah, oke.
Mungkin yang tadi nggak bisa untuk scan QR, boleh mungkin secara verbal atau secara lisan, apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata kekerasan seksual menurut teman-teman? Tadi yang nggak bisa scan QR, siapa Kana ya? Aku bisa, Kak. Oh ya, tadi siapa yang nggak bisa buat scan? Tadi ada dua. Saya Kak. Oh ya, Andreas. Oh, mungkin Andreas nih. Apa sih Andreas menurut Andreas yang muncul di pikiran Andreas ketika mendengar kata kekerasan seksual atau sexual violence? Itu Kak, pelecehan Kak. Gimana? Halo, dengeran nggak? Iya, gimana Andreas? Iya Kak, pelecehan. Pelecehan. Oke, dari Andreas pelecehan. Mungkin ada lagi Andreas? Atau tadi selain Andreas ada yang nggak bisa scan QR? Aku Kak, Heeh. kejahatan. Nah, kejahatan, benar banget. Sesuatu hal keras, kekerasan, kejahatan, pelecehan, pemaksaan. Oke, teman-teman, semuanya jawaban teman-teman itu bagus. Jawaban teman-teman itu masuk semuanya, masuk ke kekerasan seksual. Oke, setelah ini kita kan sebelum kita masuk, kita akan satu-satu sharing sesuai tadi yang semalam kakak chat di grup, bahwa satu-satu dari kita akan menyiapkan satu fenomena atau berita yang pernah teman-teman temui atau yang pernah teman-teman dengar tentang kekerasan seksual, teman-teman. Oke. Apakah teman-teman sudah menyiapkan satu cerita singkatnya? Yang sudah boleh kasih reaction-nya, yang belum juga boleh bilang nggak apa-apa, belum Kak, gitu. Nggak apa-apa. Oke, Anastasia sudah, Feran sudah, Bastian sudah, Kana sudah, Andreas dan Caroline sudah menyiapkan. Andreas Pedro belum, oke, nggak apa-apa. Terus Caroline, Apa di rumah lagi nggak kedengeran tadi kakak nanya apa? apakah sudah menyiapkan satu fenomena yang sudah kakak berikan informasinya di grup semalam? Oh ya. Oke, oke. Kita masuk ya teman-teman, kita sharing dulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita sharing sebagai penghantar nih materi kita. Boleh aku dengar ceritanya dulu dari Kana mungkin ya. Apa sih yang Kana temuin atau yang Kana pernah dengar tentang kekerasan seksual menurut Kana? Ini ceritanya kan ya, Kak? Iya, iya, cerita singkat aja. Ini Kak yang baru-baru itu yang guru cabuli 21 santri itu. Yang si Heri Wirawan itu yang jadi terdakwa kasus pelecehan seksual. Eh dia, bentar Kak. Nah, aksi bejatnya itu dilakukan dalam rentang tahun 2016 sampai 2021 di berbagai tempat kayak pondok pesantren, apartemen, hingga hotel mewah. Bahkan aksi pencabulan terhadap 21 santri tersebut telah melahirkan 9 bayi. Oke, iya, itu lumayan ramai ya Kana ya. Oke, sebenarnya terima kasih ya Kana buat sharingnya. Itu yang Kana temuin yang udah ramai di media sosial ya teman-teman. Terus, oh ya, Kana ini udah nemuin berita ini udah lama atau baru atau 1 mingguan gitu Kana? Udah dari lama Kak, kemarin-kemarin gitu. Oh gitu. Ini yang kasusnya berlanjut itu ya, sampai yang punya santri ini menghamili 13 santriwati. Iya. Iya, Oke. Terus menurut Kana apa sih nilai yang dapat Kana dapatin dari berita-berita atau fenomena yang Kana ambil ini? maksudnya nilai apa Kak? Maksudnya apa sih yang Kana dapetin dari cerita yang udah Kana berikan tadi ke teman-teman? Mungkin apakah kita harus berupaya untuk mencegah atau kita menjaga diri kita, mengontrol diri kita atau gimana menurut Kana? Nilai Menurut aku, menurut aku kayak lebih menjaga diri kita dulu sih Kak. Kayak misalkan kalau di luar nih, apa namanya, kita ngerasa kalau kalau gimana ya? Intinya menjaga diri dulu sih Kak, supaya kita terhindar dari orang-orang jahat ya kayak pelecehan seksual kayak gitu sih Kak.
Oke, bagus banget. Boleh teman-teman kasih reaction-nya buat Kana. Terima kasih ya Kana. Ini bener banget kita harus menjaga diri kita ya teman-teman. Karena dimulai dari diri sendiri itu kita bisa memanage diri kita. Oke, terima kasih Kana. Oke, boleh Kakak dengar dari Anastasia? Iya, Kak. Iya. Saya pernah ngeliat di TikTok, tapi saya nggak tahu jelas gitu beritanya, cuman kayak ada, jadi itu kayak dikontrakan gitu. Nah, ada kayak keluarga kecil yang baru punya satu anak itu, mungkin anaknya kayak masih SD. Dia tuh diperkosa sama tetangganya sendiri. Terus udah gitu udah diperkosa, kayaknya dia tuh dibunuh, tapi dia itu seakan-akan tuh si ceweknya tuh gantung, si anak kecilnya tuh kayak bunuh diri gitu. Ada di TikTok, cuman aku lupa, Kak. Dia kenapa bisa gitu kan, karena kan orang tuanya kan lagi kerja. Udah gitu anaknya ditinggal sendirian. Nah, tetangga ini tuh emang deket gitu kan sama keluarganya. Jadi dia tahu kapan orang tuanya tuh pergi. Terus pas orang tuanya lagi keluar tuh ya udah gitu. Oh, Anaknya oke. diperkosa. Iya, iya, iya. Kakak juga kayaknya sempat dengar sih sama berita itu. Oh ya, Anastasia dengar itu udah lama atau baru-baru aja ini? Seminggu, 2 minggu deh kayaknya. Oke, berarti pelaku ini mencari kesempatan gitu ya, ketika cuman ada si anaknya ini untuk melakukan kekerasan seksual untuk memuaskan nafsunya gitu ya, Anastasia Ya, ya. ya. Oke, menurut Anastasia apa sih yang Anastasia dapetin dari berita yang Anastasia dapetin ini? Dimana kayak kita tuh harus berhati-hati walaupun dia mau deket, kita kan nggak tahu dalamnya dia kayak gimana. Jadi Mm, kayak ya boleh percaya sama orang tapi jangan terlalu percaya dan pokoknya tetap hati-hati aja, Kak. Iya benar-benar benar. Kita harus hati-hati gitu ya teman-teman. Dengan kita belajar hati-hati sama diri sendiri, kita pasti bisa kok untuk mengontrol semua yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih ya Anastasia. Oke, lanjut. Mungkin dari siapa ya? Dari Sebastian mungkin. Sebastian tadi udah menyiapkan. Iya Kak. Mm. Paling aku ngambilnya kasus pelecehan di Unsri yang 2 dosen jadi terduga pelaku. Korbannya 3 mahasiswi. Ya mungkin cerita singkatnya, awalnya kalau di sini ya pelecehan seksualnya secara fisikan, di mana korban digerayangi oleh pelaku dan melakukan oral seks di dalam laboratorium kampus. Terus si korban ini nggak berani lapor, terus dapat bimbingan dari BEM-nya, terus baru dia berani lapor ke pihak yang berwajib. Oke. Oke, terima kasih Sebastian. Nah, menurut Sebastian dari cerita tadi ada nggak sih kayak kelanjutannya gitu? Tadi kan kayaknya gantung ya, cuma dilaporin gitu doang ya. Ada nggak kelanjutannya setelah itu, Sebastian? Gimana, Sebastian? Kalau dari sini sih pihak kampusnya udah kayak ngeluarin si dosennya ini, karena di sini dikutip Unsri sangat tegas, kayak dia udah ngeluarin si dosennya. Cuman kalau secara yang pihak yang berwajib nggak dikasih keterangan sih Kak, cuman baru dilaporin. Oke, berarti ini kasusnya mahasiswa gitu ya dengan dosennya sendiri, teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi bahan kita nih, teman-teman. Kita juga sama-sama sebagai mahasiswa nih, kita juga harus belajar. Nah, menurut Sebastian, nilai apa yang Sebastian dapetin dari cerita ini? Mungkin paling mungkin sebagai mahasiswa juga kita ya baik lagi kalau misalnya emang dosen ini kan kayak ya guru kita atau istilahnya yang ngajarin kita lah, cuman baik lagi kita harus kayak jaga diri baik-baik, kayak mau sedekat apapun juga kita harus, kalau misalnya emang udah misalnya dipegang-pegang atau gimana ya sebisa mungkin waspada lagi sih, soalnya ya mau sedekat apapun lagi kalau udah terlalu ini ya harus waspada juga sih Kak. Oke, ya.
Terima kasih ya Sebastian, bener banget nih teman-teman. Nah, jadi dengan kita belajar memahami sama diri sendiri, kita menjaga nih, jaga jarak sama para dosen. Mungkin kita merasa bahwa aku nyaman nih sama dosen ini, aku nyaman sama dosen ini, diajak ngobrol itu kita nyaman. Tapi kita tetap punya batasan. Bagaimana, apalagi kalau lawan jenis gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Sebastian. Oke, terus tadi, karena tadi udah belum ya? Karena belum ya? Udah, Kak. Oh, karena udah. Anastasia udah, Caroline. Halo Caroline. Iya, Kak. Iya. Kalau di aku, kasusnya itu waktu itu teman taekwondo aku, jadi dia itu naik angkot gitu, Kak. Nah, terus temennya di dalam angkot itu kebetulan dia sendirian. Dan jadinya cuman ada supir sama temannya supir itu ada cowok juga. Jadinya dia benar-benar sendirian di situ kan. Nah, terus tiba-tiba temannya si supir ini tuh kayak megang-megang gitu. Nah, akhirnya karena kebetulan dia jago taekwondo juga, akhirnya dia tendang terus dia langsung turun gitu dari angkotnya gitu. Oke. Ini miris banget ya teman-teman, apalagi transportasi umum gitu ya. Biasanya bisa ditemui, bahkan banyak juga berita-berita di KRL, di Transjakarta, di TJ kayak gitu. Banyak banget. Oke, tadi temennya Caroline ada nggak sih kayak perilaku untuk menjaga diri atau memberikan ketegasan sama diri untuk menolak hal itu? Ada, Kak. Jadi dia awalnya tuh bilang, dia kayak marah dulu kan. Terus dia bilang, ngapain sih pegang-pegang gitu, nggak sopan banget. Dia bilang kayak gitu kan. Terus habis itu masnya bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus akhirnya karena dia udah kesel juga kan ya, akhirnya dia tendang gitu, Kak, perutnya. Oke. Berarti ini yang nyerang sebagai pelakunya ini juga sama-sama penumpang atau temennya sopir, Caroline? Temannya supir, Kak. Jadi kan Oke. supir itu biasanya suka ngajak temannya gitu duduk di depan. Nah, kebetulan Mm. teman itu baru masuk setelah teman aku ini masuk gitu, Kak. Oke, 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 oke. Oke, ini harus lebih hati-hati ya. Oke, terima kasih Caroline. Nah, kalau Caroline sesuai sama ceritanya dari temennya ini, menurut Caroline nilai apa sih yang Caroline dapetin? Harus bisa jaga diri sendiri dulu. Menjaga diri sendiri, apalagi di tempat umum gitu ya, Caroline ya. Oke, betul banget. Oke, terima kasih ya, Caroline. Oke, selanjutnya mungkin Feren. Aku cerita temen aku gitu. Mhm. Jadi dia kayak pertama punya pacar. Nah, terus itu dia dipaksa buat foto-foto badannya dia. Yang begonya itu dia eh, pernah kasih. Nah, terus abis itu jadinya dia minta-minta terus kan pacarnya. Nah, dia udah nolak, tapi jadi diancem gitu deh. Kalau dia nolak, dia bakalan disebar foto-foto yang awalnya. Oke, oh gitu. Boleh tahu, Feren mendapat informasi nggak tentang ancamannya? Ancaman seperti apa sih yang diberikan? Kayak, nanti gue sebar ya foto lu, gue masukin di grup, gue kirim ke teman-teman gitu sih. Oke, oke, oke. Berarti perempuan ini merasa tertekan gitu ya, karena fotonya disebarkan di grup. Tapi apakah hal itu terjadi, Feren? Gue sih nggak kejadian, nggak tahu sih, tapi kayaknya nggak deh, nggak kejadian. Oke. Berarti tetap saja ini jadi kekhawatiran sama diri sendiri gitu ya, Feren. Oh ya, temannya Feren ini perempuan ya? Iya, Oke. Berarti apalagi perempuan gitu ya, harus benar-benar menjaga diri secara ekstra. Oke. Ada lagi yang belum? Oke, tadi Andreas belum ya. Kenapa Andreas belum menyiapkan atau nggak menemukan Andreas Pedron ini? Gimana Andreas? Lupa, Kak. Oh, lupa. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Nanti ceritanya masuk ke link evaluasi ya. Nanti tetap menyampaikan. Oke, terima kasih teman-teman buat sharingnya. Tadi teman-teman ceritanya tuh bagus banget. Ceritanya sangat membawa kita untuk lebih berhati-hati lagi. Entah perempuan, entah laki-laki, kita harus banyak-banyak belajar bagaimana kita memanage, mengelola diri kita, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah,
teman-teman, di sini kakak mau menjelaskan tujuan dari bimbingan klasikal pada sesi hari ini. Jadi tujuannya itu mahasiswa mampu menangkap dan membangun makna dari sexual violence atau kekerasan seksual. Tujuan khususnya itu yang pertama, mahasiswa didik mampu menjelaskan kembali mengenai sexual violence. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh tindakan sexual violence. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisa upaya pencegahan sexual violence. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar satu-satu. Kita akan belajar apa sih pengertiannya, apa aja apa aspek-aspeknya, gimana sih kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki untuk mencegah atau menjaga diri kita agar terhindar dari adanya kekerasan seksual. Ini kekerasan seksual ini diangkat karena banyaknya cerita, maraknya fenomena yang ada di Indonesia. Karena di tahun 2021 kemarin itu terhitung 80% perempuan di Indonesia itu mendapat perlakuan kekerasan seksual, teman-teman. Nah, ini miris banget ya. Apalagi kemarin juga kakak sempat baca beritanya kalau 60%-nya itu adalah masyarakat dari Jakarta atau dari Jawa gitu, teman-teman. Jadi di sini kita harus belajar bagaimana kita mengelola diri kita biar kita bisa membangun untuk terhindar dari kekerasan seksual, teman-teman. Oke, nah di sini kakak mau sedikit kasih satu berita fenomena kekerasan seksual. Nah, tadi kan teman-teman sudah memberikan kasih sharing gitu ya fenomena menurut teman-teman. Nah, ini yang kakak dapetin dari YouTube juga nih teman-teman. Ini video yang disengaja, maksudnya video ini dari Kemendikbud yang mana benar-benar disajikan sebagai pendidikan, sebagai edukasi untuk pembelajaran. Oke, kakak share dulu ya. Permisi, Bu. Tunggu sebentar. Kita dengar, teman-teman. Panji. Ayo. Ada apa, Panji? Saya mau bimbingan, Bu. Gampang. Kalau itu bisa diatur. Bu, bimbingannya lain kali saja, Bu. Maaf. Tapi Permisi, Bu. Misi, Bang. Ya. Mau tanya, kalau kerambutan tuh di sini lewatin nggak ya? Ya. Makasih ya, Bang. Ya. Oke, teman-teman, tadi suaranya kedengaran nggak videonya? Kedengeran, Kak. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, salah satu fenomena. Nah, ini video ini hentikan kekerasan seksual, yang mana kita juga mendapatkan tadi sama kayak ceritanya, tadi siapa ya? Yang bilang kalau temennya itu mendapatkan kekerasan seksual di tempat umum atau di transportasi umum, teman-teman. Nah, ini jadi tadi juga ada ilustrasinya gitu ya. Ada yang mahasiswa dengan dosen, dan pelakunya itu dosen perempuan, dan menjadi korbannya itu adalah mahasiswa yang laki-laki. Jadi kekerasan seksual ini nggak semerta-merta dari laki-laki ke perempuan, tapi juga bisa dari perempuan ke laki-laki, teman-teman. Terus juga tadi yang kedua, itu karena yang ada di tempat umum, tadi yang ada di kendaraan umum. Tadi ada salah satu dari teman kalian yang sharing, kalau ada kekerasan seksual di tempat umum, Kak, ada di tadi di bis gitu ya, tadi fenomenanya. Nah, di sini kita juga bisa belajar, teman-teman, gimana kita untuk meminta bantuan gitu. Jangan malu-malu untuk meminta bantuan, karena setiap diri kita itu punya hak untuk menjaga diri kita. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materinya, teman-teman. Oke. Tema bimbingan pada siang hari ini itu adalah anak muda anti sexual violence. Kenapa kakak ambil atau angkat tentang kekerasan seksual? Karena tadi kakak sudah menginformasikan sebelumnya bahwasanya
terdapat 80% di tahun kemarin itu banyak kekerasan seksual yang ada di Indonesia, terlebih di Pulau Jawa. Banyak sekali korban-korban yang merasa terancam, adanya hambatan dirinya untuk nggak mau speak up karena banyaknya ancaman dari orang-orang luar atau dari pelakunya sendiri untuk jangan ngomong ya, nanti kamu gini, atau hidupmu akan berakhir atau sebagainya. Di situ teman-teman. Oke, kita masuk ke pengertian sexual violence. Nah, kita masuk, boleh aku minta tolong sama Feren untuk membacakan pengertian dari sexual violence? Pengertian sexual violence. Menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Oke, terima kasih Feren. Oke, teman-teman. Nah, di sini pengertian dari sexual violence. Menurut WHO, World Health Organization, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan, entah itu mahasiswa, entah itu siswa, entah itu anak SD, SMP, entah itu anak TK, atau bahkan balita, atau bahkan yang sudah menikah, ibu yang sudah mempunyai anak kecil, tidak memandang status hubungannya dengan korban. Nah, di sini teman-teman, kita semua tuh kategori bisa masuk ke dalam sexual violence ini, kalau kita nggak bisa menjaga diri kita. Tapi gimana Kak, kalau misalkan sama anak-anak yang tadi contohnya di pesantren? Nah, ini juga salah satu apa sih yang perlu diperbaiki gitu ya, dari contoh dari 13 santriwati yang mendapatkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual dari yang punya yayasan ini teman-teman. Dari sini kita belajar harus bisa menjaga diri kita sendiri. Kita berhak untuk membawa diri kita untuk menolak orang lain. Tidak punya hak untuk mempunyai hidup kita sepenuhnya. Atau misalkan dari kita yang sudah punya pacar mungkin, kita mempunyai pikiran bahwa aku ingin menginginkanmu seutuhnya. Itu merupakan salah satu faktor juga teman-teman pendorong kita untuk sexual violence. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada faktor-faktor penyebab sexual violence. Nah, kita tadi udah belajar pengertiannya. Sebenarnya dari pengertian ini apa sih Kak faktor-faktor penyebab dari sexual violence atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual ini? Oke, aku boleh minta tolong sama Kana untuk membacakan faktor-faktor penyebab sexual violence yang faktor internal. Faktor internal. Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu. Hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, faktor peran pelaku dan posisi korban. Oke, terima kasih Kana. Nah, di sini teman-teman, ada faktor internalnya dari penyebab sexual violence atau kekerasan seksual. Nah, tadi kita bisa baca ya, nih, pada umumnya antara pelaku dengan korban yang sudah ada relasi terlebih dahulu. Jadi bisa antar teman, atau kita sama teman kita sama pacar kita, atau kita sama tunangan kita, atau dengan siapapun yang udah kita punya relasi yang hubungan antara pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, faktor peran pelaku dan posisi korban. Jadi bisa juga dengan anak dengan bapak, entah bapak kandung atau bapak tiri, atau juga dengan sepupu sendiri gitu, atau dengan keponakan. Jadi sebelumnya kita udah punya relasi, kita kenal sebenarnya itu siapa, tapi kita mendapatkan perlakuannya tidak baik. Jadi di sini dari faktor internalnya, dari sisi mungkin dari keluarganya, dari teman kita, teman sekolah, teman kuliah, teman main, teman-teman. Gitu. Terus selanjutnya itu ada faktor eksternal. Oke, aku boleh minta tolong Sebastian Bagas untuk membacakan faktor eksternalnya. Faktor eksternal, yang mana kondisi dan lingkungan yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Oke, terima kasih.
Sebastian. Nah, ini faktor eksternalnya teman-teman, yang mana kondisi dan lingkungan yang mendukung keberadaan korban secara tidak langsung dapat mendorong pelaku atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Nah, tadi teman-teman ada yang sharing dengan faktor lingkungan, Kak. Lingkungannya tempatnya rame, di transportasi umum, atau di stasiun, atau di terminal, dimanapun tempat-tempat rame, tempat-tempat umum, atau bahkan ada yang di puskesmas atau di tempat kesehatan, lembaga kesehatan, banyak banget teman-teman kalau misalkan kita mau searching-searching tentang fenomena lagi. Nah, di sini kondisi dan lingkungan yang mendukung, di mana kondisi ini mungkin kondisinya seorang pelaku ini yang benar-benar pengen nih, aku pengen secara memaksa melakukan dengan orang ini. Oh, kebetulan orang ini ada di dekat aku nih, dan kebetulan orang ini yang membuat mungkin secara image-nya membawa diri aku untuk melakukan sexual violence atau kekerasan seksual nih. Dan lingkungannya, teman-teman, tadi keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Nah, unsur-unsur lain yang mempengaruhinya nih, menurut teman-teman apa sih? Unsur-unsur lain yang mempengaruhinya selain kondisi dan lingkungan. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, adakah unsur ini dari eksternalnya? Mungkin Andreas atau Caroline, Anastasia, menurut kalian apa? Unsur-unsur lain yang mempengaruhinya? Tidak ada? Atau belum tahu? Oke, kakak jelasin dulu ya. Nah, unsur-unsur lain yang mendorong dari faktor-faktor penyebab sexual violence ini adalah hawa nafsu, teman-teman. Hawa nafsu ini, entah dari laki-laki, entah dari perempuan, kita belajar gimana sih, kita harus bisa manage sama diri kita. Ini bukan tempat kita, ini bukan cara kita untuk memuaskan, ini bukan cara kita sebagai orang bertindak seenaknya, untuk bertindak yang tidak baik untuk kita lakukan gitu teman-teman. Itu faktor eksternalnya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke dampaknya teman-teman. Nah, ternyata sexual violence tuh ada dampaknya Kak, banyak banget sebenarnya. Ini ada keempat ini merupakan secara garis besarnya teman-teman. Ada depresi, fobia, mimpi buruk, dan curiga. Oke, kakak boleh minta sama Andreas Pedro mungkin dari dampak sexual violence, depresi. Kenapa depresi masuk ke dampak sexual violence? Menurut Andreas, kenapa? Bisa depresi karena dia kepikiran, Kak. Karena mungkin dia pas setelah terkena kekerasan seksual, dia kayak kepikiran mungkin masa depannya gimana atau kelanjutan kehidupannya gimana. Mungkin itu sih Kak yang bisa kepikiran lah yang bisa menyebabkan dia depresi. Oke. Ya, terima kasih Andreas Pedro. Nah, bener banget ya teman-teman, depresi, kepikiran terus, berlanjut, berlarut. Jadi, apa-apa dipikirin, sampai apapun yang membuat hal-hal yang positif yang kita terima itu jadi hal yang negatif gitu teman-teman. Jadi membuat kita merenung aja. Ada nggak sih kita pernah menemukan banyak ya di YouTube mungkin yang lebih jelasnya itu kalau seseorang tuh pengen bunuh diri atau pengen mengakhiri hidupnya dengan hal apapun, entah menggantung diri atau pakai silet kayak gitu, banyak banget yang ingin mengakhiri karena dia nggak mau, dia ngerasa malu sama dirinya. Aku nggak mau diriku tuh selalu dicap dicap nggak baik sama orang-orang. Padahal sebenarnya ini bukan salah aku, tapi kenapa aku harus yang menerima gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada fobia. Kakak boleh minta mungkin Caroline. Menurut Caroline, kenapa fobia itu masuk ke dampak sexual violence? Kurang tahu, Kak. Gimana, Caroline? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Oke. Mungkin yang lain, Anastasia mungkin mau menjelaskan. Menurut Anastasia? Kalau menurut aku, fobia itu kan kayak ketakutan. Kayak misalnya, dia ngalamin hal itu tuh misalnya di angkot. Nanti dia kayak fobia kalau misalkan ngeliat angkot. Jadi kayak seakan-akan tuh, tempat ini tuh yang bikin gue kayak gini gitu, Kak. Oke, ya bener banget nih Anastasia nih fobia nih. Jadi peristiwa-peristiwa yang udah tenggelam sebenarnya mau kita buat nih biar berlarut-berlarut, tapi ini masuk ke yang mana memunculkan kembali ketika kita mungkin berangkat kuliah, kita berangkat ke suatu tempat yang ketemu angkot atau ketemu TJ atau ketemu KRL, itu akan memunculkan peristiwa-peristiwa yang telah kita terima gitu teman-teman. Nah, kalian pernah belajar nggak sih tentang teori dari Sigmund Freud yang itu ada id, ego, superego? Kalian udah terima?
Udah pernah belajar tentang itu? Gimana teman-teman? Belum? Id, ego, superego. Nah, dari situ teman-teman, dari ini ada teori yang Sigmund Freud. Nanti teman-teman mungkin di semester 2 akan belajar tentang teori ini. Fobia ini masuk, yang mana memunculkan peristiwa yang maunya kita pendem, yang maunya kita masukin ke id, yang masuknya kita masukin yang paling dalam gitu. Ada gunung es gitu. Nanti kita akan belajar tentang gunung es, teman-teman. Nanti teman-teman akan belajar gimana kita untuk sebenarnya pengennya untuk itu diilangin aja peristiwanya, peristiwa yang udah aku terima. Tapi kenapa ketika aku melihat sesuatu yang memunculkan peristiwa ini malah memunculkan kembali dan membuat aku fobia, membuat aku trauma, membuat aku makin khawatir, makin cemas gitu, teman-teman. Oke, yang ketiga ini mimpi buruk. Nah, mimpi buruk nih teman-teman. Jadi sexual violence ini masuk juga bisa membuat mimpi buruk. Nah, mungkin ada tadi, mungkin kalau menurut Caroline, mimpi buruk itu menurut Caroline gimana? Kenapa mimpi buruk itu masuk ke dampak dari kekerasan seksual? Karena kan sebelumnya waktu dia ngalamin kekerasan seksual itu dia takut ya Kak. Nah biasanya kalau ketakutan berlebihan gitu jadinya tuh kayak kebawa jadi mimpi buruk gitu. Oke, ya betul banget Caroline. Oke, bagus banget jawabannya. Nah, dari mimpi buruk ini teman-teman, karena ketakutan yang numpuk di pikiran kita, yang membuat kita merasa nggak nyaman, membuat kita merasa, ini kenapa sih, kok hidupku kayak gini-gini sih, kok kenapa aku nggak happy-happy ya gitu. Dan sampai berlarut dibawa ke mimpi buruk. Makanya kita ngerasa kayak kadang, kalian pernah nggak sih mimpi buruk terus hari-harinya tuh kayak nggak happy gitu. Karena malamnya itu kita merasa bahwa sebenarnya sedang ada yang tidak beres dalam hidup kita. Di hati kita, di pikiran kita, perasaan kita ada yang kurang beres. Makanya membuat adanya mimpi buruk dan membuat hari-hari kita kurang baik juga gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini yang terakhir ada curiga, teman-teman. Nah, curiga ini ada rasa ketidakpercayaan kita sama seseorang. Mungkin yang kita teman-teman atau dari berita-berita mendapatkan perlakuan dari pacarnya, mungkin ada dari temannya. Nah, ke depannya orang ini akan merasa curiga sama orang ini. Orang ini bakalan beneran nggak sih sama aku? Orang ini apakah punya niat negatif sama diri aku? Atau orang ini hanya memanfaatkan diri aku aja, memanfaatkan tubuhku aja gitu, teman-teman. Nah, ini juga masuk dari dampak dari kekerasan seksual. Jadi kompleks ya teman-teman. Depresi, ada fobia, ada mimpi buruk, ada curiga. Ini yang masuk adanya hal-hal yang membuat kita menjadi dampak yang mana kita juga merasakan ini tuh nggak nyaman sama diri kita. Jangankan kita yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, kita yang dapat informasinya aja, mungkin kita ada yang ke bawah mimpi juga, ada yang merasa kita untuk, aku udah nggak percaya lagi sama cowok, karena semua cowok itu sama aja, gitu. Ada nggak ya perempuan kayak gitu? Pasti ada yang mikir kayak gitu. Aduh, semua cowok tuh sama aja gitu, cuma manfaatin doang gitu. Makanya dari informasi-informasi itu kita dapat, dan ini stigma kita ngumpul jadi satu. Jadi yang ada negatif, sampai akhirnya kita tuh sulit untuk menemukan orang yang benar-benar bisa membawa hidup kita lebih baik lagi. Padahal kita sebenarnya udah dapet nih, mungkin sebenarnya kita udah dipercayakan nih orang ini benar-benar motifnya baik sama diri kita, tapi karena kita punya curiga nih sama orang kita nggak punya rasa percaya. Kalau nggak teman sendiri yang benar-benar udah berpuluh-puluh tahun cerita sama kita nggak bisa untuk mau terbuka gitu, teman-teman. Sejauh ini pasti teman-teman belajar ya gitu. Oke, nah ini ada upayanya nih untuk mencegah kekerasan seksual, teman-teman. Nah, di sini kita belajar ya, kita harus ada pencegahan. Kenapa sih harus ada pencegahan? Pencegahan ini dilakukan sebagai diri kita untuk bisa menjaga, entah kita perempuan, entah kita laki-laki, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga diri sendiri, kita akan bisa menjaga sosial kita. Berawal dari komunitas yang sehat, komunitas yang baik, kita pasti akan bisa membawa dalam diri kita penguatan lebih baik. Tapi gimana Kak kalau tadi yang terjadi kekerasannya itu di tempat-tempat umum?
kita harus bisa punya penguatan sama diri sendiri ini. Jadi kita sama diri sendiri harus punya benteng nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah punya komunitas yang sehat, komunitas yang baik, jangan berarti kita ya hanya jagain mereka aja. Kita jangan bergantung sama mereka, tapi kita sendiri harus juga punya tameng. Kita sendiri harus punya benteng sama diri kita bahwa aku berhak sama diri aku. Orang lain nggak punya berhak untuk memiliki aku seutuhnya. Orang lain nggak punya berhak untuk membuat diri aku untuk mendapatkan kekerasan seksual. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang pertama, ini ada pembelajaran. Nah, pembelajaran itu salah satunya juga melalui bimbingan ini, teman-teman. Kita mendapatkan banyak informasi, terus kita juga tadi teman-teman kakak minta untuk sharing kan satu fenomena yang mana tentang sexual violence ini yang bisa membuat kita belajar lagi, membuat kita untuk memanage diri kita, mengelola diri kita biar kita tidak mudah terjerumus atau mungkin bisa mencegah adanya kekerasan ini, teman-teman, dengan pembelajaran ini. Baik secara online atau offline, banyak teman-teman bisa melalui bimbingan ini juga, atau teman-teman bisa melihat di berbagai media sosial. Tadi ada yang lihat dari TikTok ada Kak, ada yang dari Instagram atau dari YouTube. Semua sosial media sekarang zaman semakin canggih, zaman semakin baik, zaman semakin banyak akses-akses yang bisa kita gunakan untuk upaya pencegahan kekerasan seksual ini, teman-teman. Nah, yang kedua adalah penguatan tata kelola. Nah, penguatan tata kelola ini biasanya digunakan untuk tadi ada yang sharing tentang mahasiswa yang mendapatkan kekerasan seksual dari dosennya sendiri. Nah, kita bisa pakai penguatan tata kelola, yang mana kita punya tugas pribadi, yang mana kita belajar bagaimana sih cara kita untuk membuat komunitas mungkin, atau kita bagaimana cara menjaga jarak. Tadi ada yang bilang, harus kita punya batasan sama diri sendiri, Kak, walaupun kita nyaman sama dosen ini. Betul banget, teman-teman. Kita harus bisa punya batasan sama orang lain, karena senyaman-nyamannya kita sama dosen, kita bisa cerita sama dosen, kita tetap punya batasan. Entah itu dosen yang sudah berkeluarga atau belum, itu bukan menjadi urusan kita, karena yang menjadi urusan kita itu adalah diri kita sendiri, tanggung jawab diri kita sendiri, teman-teman. Nah, yang terakhir, ini ada penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih Kak penguatan budaya komunitas ini? Nah, penguatan budaya komunitas ini yang tadi Kakak yang sempat singgung bahwa kita mengelola komunitas kita, yang mana kita punya komunitas yang sehat, mungkin untuk kedepannya kita juga tidak akan terjerumus pada kekerasan seksual. Tadi ada yang bilang mendapatkan kekerasan seksual dari pacarnya sendiri, berarti dia mendapatkan relasi yang kurang baik dengan pacarnya, berarti memang pacarnya ini perlu adanya tindakan atau upaya sebagai kita tidak mendapatkan perlakuan pencegahan, teman-teman. Oke, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan sama teman-teman? Sebelum kita masuk ke analisis film pendek. Kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan, boleh raise hand. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh reaction-nya, boleh dikasih jempolnya, atau dikasih mungkin reaction apa, teman-teman. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin ada yang belum paham, teman-teman. Oke, Kakak anggap semuanya sudah aman ya. Nah, kita masuk ke analisis film pendek, teman-teman. Nah, ini analisis film pendek ini Kakak angkat karena kita akan menganalisis dari film ini apa sih yang mau kita dapatkan, teman-teman. Nah, nanti teman-teman mengamati film pendek yang ada, yang nanti Kakak tampilkan. Lalu, nah, sesi diskusinya itu, menurut teman-teman, kalian boleh diskusi sama teman-teman kalian via chat atau dari pribadi. Upaya apa sih yang dapat teman-teman sumbangkan kepada korban menurut film tersebut? Nah, nanti Kakak akan menayangkan satu film, ada korban dari pelaku. Nah, menurut teman-teman nanti upaya apa sih yang menurut teman-teman bisa lakukan? Upaya menurut kalian sendiri atau upaya yang tadi sempat kita bahas di sesi sebelumnya tentang sesi tadi teman-teman, upaya yang ada pembelajaran, tata kelola, sama komunitas tadi teman-teman. Oke, nanti bentar ya, Kakak mau kasih filmnya.
kurang ajar ya. Ya ada mbak, saya mau ngambil itu dompet. Dompet apa? Dompet. Itu dompet serius bang. Tadi tadi lihat kan? Ya, masnya ini langsung banget ya jadi orang. Iya nih, cowok kok di tempat itu malah kayak gitu. Udah mbak, laporin polisi aja. Banyak kan ini korban. Ya mbak, ini udah aku bangga saya mbak ya, kurang ajar itu kan. Nggak ada mas. Udah ayo, saya nggak mau polisi aja. Polisi apa sih? Iya, orang mbaknya pakai sopan kayak gini. Masih asalnya desa. Kurang ajar. Masa kurang ajar ya? Yang sopan dong sama perempuan. Salah saya apa mbak? Saya mau ngambil ini loh dompet. Saya nggak tahu apa-apa mbak. Beneran saya nggak tahu, serius. Alasan banget sih mas, gak usah bohong deh. Masnya tadi lihat nggak? Enggak, aku nggak lihat apa-apa. Mbaknya tadi lihat kan? Lagian, mbaknya pakai baju kayak gitu sih. Saya juga sih pakai pakaian juga kurang bahan. Apa nggak ada pakaian lain mbak? Kok jadi saya salah sih mas? Salah siapa mbak pakai kayak gitu mbak? Makanya mbak, besok kalau pakai baju itu yang sopan, gak usah kayak gitu. Seorang mahasiswa di Yogyakarta nekat melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di tempat umum. Seorang mahasiswi di Jember Senin siang menjadi korban pelecehan seksual dari seorang pengendara motor yang sudah mengikutinya dari belakang. Seorang karyawan wanita menjadi korban pelecehan seksual di jembatan halte Transjakarta. Pelaku berinisial RA mengaku nekat melakukan aksinya secara spontan karena tergoda melihat korban mengenakan pakaian yang dianggapnya seksi. Oke, teman-teman. Nah, tadi sudah lihat ya. Tadi ada versi pertama dan juga ada versi kedua, teman-teman. Nah, tadi ada dua versi. Yang pertama ada yang dibela tadi korbannya, ada yang dibela, iya makanya dilaporin aja. Terus tadi ada yang versi kedua itu malah disalahin korbannya. Makanya kalau pakai baju tuh jangan yang transparan gitu. Nah, terus tadi yang selanjutnya ada berita yang membuat kita ke-trigger sama berita-berita ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan sharing. Nah, tadi kan udah ada ya, tadi udah kakak kasih tahu kalau sebenarnya menurut teman-teman upaya apa sih yang menurut teman-teman bisa sumbangkan atau teman-teman bisa berikan kepada nantinya ada korban-korban selanjutnya gitu teman-teman. Sebagai teman-teman itu nanti sebagai calon konselor atau sebagai calon guru BK atau sebagai konsultan
nanti ke depannya ketika mendapatkan satu kasus yang seperti ini tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Oke, nanti teman-teman bebas boleh pakai versi 1 atau versi 2, terserah. Nanti kita nggak semua, nanti kakak mungkin tunjuk 2 anak aja, atau dari kalian yang mau mengajukan diri, 2 aja. Mungkin ada yang sudah siap, mau sharing tadi tentang filmnya, teman-teman. Kita menganalisis, kita sama-sama menganalisis yuk. Dari versi kalian sendiri, gimana sih upaya yang perlu kalian berikan, gitu teman-teman. Ada yang mau sharing duluan? Atau mau ditunjuk nih teman-teman, kok kayaknya hawanya kok malah diem semua gitu. Ayo dong, semangat dong. Baru juga 1 jam ya. Ayo. Ada yang mau sharing duluan? Oke, kalau gitu kakak tunjuk ya. Mungkin Anastasia mungkin. Gimana Anastasia? Anastasia ada? Atau ada kendala jaringan? Oke, Anastasia nggak ada. Atau dari Kana nih? Iya, Kak. Dari Kana. Silahkan, Kana. Kalau menurut aku dari video 1 ini, kita tuh harus lebih berhati-hati sama orang sekitar. Kalau emang kita ngerasa kayak curiga gitu sama orang ini, lebih baik kita menghindar aja gitu, Kak. Terus juga menghindari tempat-tempat sepi. Gitu. Terus juga pelecehan seksual itu kan bukan berasal dari penampilan kita ya, Kak. Kita juga kan bebas dong mau berpakaian apa. Sebenarnya pelecehan itu terjadi karena si pelaku ini memiliki nafsu yang tinggi gitu sih, Kak. Jadi jangan salahkan si korbannya, tapi si pelakunya. Oke, terima kasih Kana. Bagus banget tadi analisis dari Kana. Bener banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kekerasan seksual itu yang disalahkan jangan dari si dari korbannya. Mungkin karena korbannya, oh makanya pakaiannya transparan atau bajunya kurang bahan kayak gitu ya teman-teman. Itu bukan jadi salah satu alasan karena kita. Tapi ini dari pelakunya sendiri, ya mungkin dari orangnya sendiri, basicnya emang pikirannya nggak bagus atau pikirannya nggak bersih gitu. Oke, terima kasih ya Kana. Oke, mungkin dari Feren. Ya Kak, kurang lebih sama sih sama kayak Kakak. Kita bebas memakai baju kayak gimana aja. Soalnya menurut aku kita memakai baju itu bukan buat tampil seksi di depan orang, tapi emang karena kita nyaman aja pakai baju itu. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan korban. Setiap kalau ada gitu saksi juga seharusnya yang lihat itu seharusnya bisa ngerti dong kalau di situ jatuhnya korban itu nggak boleh disalahin, tapi yang disalahin itu pelakunya. Oke, bener banget nih Farhan. Nah, ya bener teman-teman. Bagus tadi dari Farhan kalau kita tuh nggak bisa terpaku sama apa yang menjadi penampilan kita gitu ya. Karena itu semua tuh dari pikiran dari pelakunya. Kalau misalkan pelaku, mau kita setutup apapun, mau kita pakai hijab pun, mau kita pakai cadar pun, mau setutup apapun ya kalau misalkan dia basicnya pikirannya nggak bersih, ya kita nggak bisa untuk menghentikan gitu. Karena memang dianya sendiri yang tidak mempunyai pikiran yang bersih gitu. Oke, makasih ya Farhan. Tadi bagus banget penjelasan dari Feren tadi melengkapi dari Kana. Bener banget nih teman-teman, kita bisa belajar nih gimana cara kita untuk menghentikan, gimana sih cara kita untuk jangan dong kita mempunyai pikiran yang kotor karena bahkan sesuatu hal yang membuat kita mungkin bisa senang untuk diri kita sendiri itu bisa merugikan orang lain gitu ya teman-teman. Salah satunya tadi kekerasan seksual itu mungkin bisa bikin kita happy, mungkin mungkin sebagai pelaku kita mungkin happy, kita mungkin ngerasain bahwa diri kita mungkin
ada rasa kepuasan, tapi si korban ini merasa yang tidak nyaman, bisa jadi depresi, trauma, mimpi buruk, curiga, sampai fobia gitu teman-teman. Oke. Kita masuk ke Oke, teman-teman, kita udah masuk ke sesi akhir yang mana ada kesimpulan dan refleksi. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang teman-teman dapetin dari sesi hari ini? Nah, tadi kan udah sharing nih dari Feren sama Kana. Mungkin dari Sebastian mungkin mau sharing apa sih yang Sebastian dapetin dari sesi hari ini, baik dari filmnya, analisis, atau dari fenomena yang sudah didapatkan dan juga pembelajaran yang udah kita ambil di sesi ini. Paling ini sih lebih waspada lagi sama hal-hal yang kayak gitu. Meskipun maksudnya kayak itu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi kayak kita lebih ngerti aja cara mencegahnya kayak gimana. Terus ya yang paling penting waspada aja sama yang kayak gitu sih, Kak. Oke, yang penting kewaspadaan ya sama diri kita sendiri. Bener banget, Bastian Bagas. Terima kasih ya buat sharingnya. Terus juga mungkin dari Andreas Pedro mungkin mau memberikan kesimpulan atau insight yang didapetin dari sesi hari ini. Saya ngasih nanya Kak, upayanya ya Kak, lebih hati-hati aja deh. Kalau untuk masalah penampilan sih nggak apa-apa sih Kak, itu kan hak setiap orang ya Kak kalau untuk masalah penampilan. Soalnya ya balik lagi dari berita-berita kan kalau pelecehan seksual itu nggak hanya ke wanita yang terbuka penampilannya. Kayak dari tadi ceritanya si Kana kan buktinya di pesantren, kurang tertutup apa kan ya kalau orang-orang pesantren itu masih bisa terjadi pelecehan seksual. Ya itu sih Kak, mungkin lebih kayak berhati-hati sama jaga diri aja. Oke, terima kasih ya dari Andreas. Benar banget nih, kita harus berhati-hati. Dan juga kalau misalkan kita dalam lingkungan yang membuat kita tertekan, kita harus berani loh speak up. Karena kita sekarang, walaupun kita nggak bisa, mungkin kita nggak berani cerita sama orang tua, kita nggak berani cerita sama teman-teman kita kan masih punya media sosial yang bisa kita luapkan untuk kita speak up. Karena kita punya diri kita tuh, kita berhak untuk menjaga diri kita. Dan orang lain pun sebenarnya boleh kok mengetahui kalau misalkan kita melakukan hal yang tidak enak atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Itu tadi. Oke, terima kasih ya Andreas. Oke. Mungkin terakhir kali ya dari Caroline. Apa sih insight yang Caroline dapatkan? Atau Caroline masih ada gangguan sinyal? Oke, mungkin ada gangguan sinyal ya. Mungkin Anastasia mau meneguhkan dari insight yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini. Mungkin Anastasia. Tidak ada. Oke, teman-teman. Di sini kita belajar ya, bagaimana kita memanage diri kita, kita menjaga diri kita. Kita punya hak loh untuk menjaga diri kita. Jangan semerta-merta bahwa sesuatu hal yang kita terima yang buruk dan itu bisa menyenangkan orang lain itu juga akan membawa hal yang baik sama diri kita. Karena mungkin kita ngerasain sekarang itu ya happy-happy aja, mungkin kita ngerasain ya biasa aja, tapi nanti kedepannya kita nggak tahu, 5-10 tahun lagi kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita mendapatkan dampaknya gitu teman-teman. Kita harus belajar untuk berhati-hati dalam komunitas. Itu yang paling penting kalau menurut kakak. Menjaga komunitas yang baik, komunitas yang sehat, komunitas yang membangun diri kita. Kita harus bergaul, mempunyai relasi yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Oke, kita sampai di penghujung acara. Teman-teman boleh isi form evaluasinya. Nanti yang mungkin masih belum bisa, nanti kakak kirimkan ya di akhir di grup. Mungkin tadi yang bisa QR, coba boleh minta tolong di-scan lagi, atau ada kendala lagi, bisa diakses lagi atau tidak? Bisa, Kak. Oke, selamat mengisi, teman-teman. Kakak kasih waktu 2 menit ya.
Kak, saya izin ganti device ya, Kak. Iya, Apa gimana? udah izin ganti device apa udah boleh keluar? Oh ya, sebentar. Mau ganti device karena Baterainya habis, Kak. Chargerannya belum ketemu nih. oh ya udah, boleh ganti device karena ini nanti kita masih ada sesi foto. Teman-teman, apakah sudah mengisi linknya atau ada kendala? Oke, sembari menunggu teman-teman untuk kita evaluasi, kita doa penutup ya teman-teman. Sebelum kita menutup, boleh aku minta tolong, mungkin minta tolong Feren kali ya untuk doa penutup. Oke. Sebelum mengakhiri acara sharing hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristen. Bagi yang tidak, mari kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dari awal hingga akhir sharing ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati apa yang kami dapat bisa menjadi berkat, bisa menjadi berguna buat kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami selalu. Terus kami telah mengucap syukur, haleluya. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Feren. Oke, teman-teman. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas partisipasi, atensi, dan keaktifan teman-teman buat sesi hari ini. Kalian luar biasa, kalian keren-keren, kalian aktif. Sebelumnya kakak mengira kalau kalian tuh sedingin itu yang ada di grup loh. Ternyata kalian tuh bener-bener se-happy itu orangnya, bener-bener kocak banget. Terima kasih ya teman-teman. Salam kenal juga. Jangan takut-takut atau jangan malu-malu nanti tanya sama kakak-kakak angkatan 2019 atau angkatan 2020. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin tentang materi atau tentang apapun yang teman-teman butuhkan gitu teman-teman. Oke, kita tutup ya teman-teman. Kita foto dulu ya. Semuanya boleh on cam. Kita foto dulu ya teman-teman. Oke, boleh Anastasia, Caroline, Andes Pedro. Kita foto sebagai dokumentasi. Oke, Caroline gimana? Bisa nggak? Mau ngedet ya Bang? Aduh, siapa nih yang mau ngedet nih? Oh, Andres mau ngedet. Oke, sebentar ya Andres ya. Tunggu dulu, 1 menit dulu. Abis itu boleh langsung ngedet. Oke, Caroline gimana? Ada kendala jaringan atau? Oke, bentar. Aku stop share screen dulu.